Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Wombas, negeri dongeng Yaochi, yang dirindukan oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, sekarang bobrok, dan seluruh mansion terus-menerus diserang oleh pasukan suku jahat asing. Saya khawatir tidak akan lama lagi seluruh mansion akan ditempati sepenuhnya. Pada saat itu, seluruh Yaochi Wonderland mungkin akan menjadi salah satu sarang iblis dari ras jahat asing. Bunda Maria, Ola Timur terakhir juga telah runtuh. Pasukan ekstrateritorial agresif, dan aku khawatir formasi besar di luar aula utama tidak akan mampu menahan serangan mereka. Paling-paling, dalam satu dupa, formasi suci di aula utama akan hancur total, dan kita tidak akan memiliki cara untuk mundur pada saat itu. Bawahanku memohon kepada perawan Maria dan peri Yaochi untuk berlindung di pusat alam abadi. Tolong keluar, Tuan Kaisar Surgawi, untuk menyelamatkan seluruh alam abadi. Di aula utama, Nyonya Yaochi sedang duduk di takhta kristal Baizang dengan wajah pucat. Peri Yaochi berdiri di sampingnya, wajah dan auranya sama jeleknya. Jelas bahwa keduanya telah melalui beberapa pertempuran, dan aura mereka telah layu. Pada saat yang sama, para prajurit yang cakap di negeri dongeng Yaochi di bawah takhta berbicara pada saat yang sama, tetapi luka merah di tubuh mereka sangat mengejutkan. Ini adalah hasil dari pertempuran berdarah dengan ras jahat asing. Jika bukan karena keberadaan kelompok orang kuat yang bersumpah untuk membela negeri dongeng Yaochi, aku khawatir tempat ini sudah menjadi sarang iblis. Jalan ke alam abadi dan 6 alam lainnya semuanya diblokir. Dan sebagian besar alam abadi kita berada di sudut, tanpa terlalu banyak hubungan dekat dengan 6 alam lainnya, mereka mungkin ingin melenyapkan alam abadi kita terlebih dahulu. Bagaimanapun, alam abadi dan pusat alam abadi kami cukup kecil di seluruh dunia 1000 besar. Ada rasa keengganan dan kemarahan yang mendalam di mata Our Lady of Yaochi, tapi sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan. Kekuatan Our Lady of Yaochi sangat kuat, tetapi yang mengejutkan, bahkan kekuatan ras jahat asing yang menyerang Yaochi Fairyland tidak dapat membahayakannya, tetapi mereka tampaknya memiliki banyak senjata jahat di tangan mereka yang cukup kuat untuk melawan mereka, jadi Yaochi Fairyland baru saja dibatasi. Hei, Bunda Yaochi, kutukan kegelapan yang diberikan dewa jahat pada kursi ini bukan untuk hiasan. Keluar dari sini dan mati. Dalam sekejap, ketika semua orang berbicara tentang cara menghentikan permainan, aula utama berkedip dengan pinggiran formasi kuno Tian Sui yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tiba-tiba energi iblis gelap muncul, dan ada kekuatan jahat yang kuat dalam energi iblis, naik ke langit. Aku khawatir sudah terlambat, melihat mantra dengan cahaya merah gelap di tangan hantu di lautan sihir, wajah pucat Lady of Yaochi bahkan lebih jelek. Senjata iblis gelap, kekuatan jahatnya mengerikan, ditambah peringkat Raja Merah ini dan monster jahat yang tak terhitung jumlahnya. Saya khawatir. Aku hanya tidak tahu apa yang terjadi dengan Istana Dewa Bunga dan Istana Dewa Bulan. Aku akan menghentikan mereka sebentar lagi, dan kamu bisa bertindak sesuai keinginanmu. Jika tidak berhasil, langsung pergi ke pusat dunia peri. Ini kuncinya, ingat untuk menjaganya tetap aman. Ibu Yaochi melangkah keluar dari takhta dan diam-diam menyerahkan beberapa hal kepada peri Yaochi dengan cara terselubung. Dia perlahan berjalan menuju formasi kuno gerbang aula utama, dan kebenaran yang melihat kematian sebagai rumah muncul. Bang bang bang, di lautan iblis yang mengerikan di luar aula utama, ada telapak tangan merah tua yang diam-diam mencuat, hanya menjulurkan telapak tangan, nafas kematian yang tak berujung bertiup ke arah wajah, ternyata itu adalah senandung kuno. Formasi Tian Sui di luar aula utama, cincin. Kekuatan fragmentasi dan erosi yang mengerikan menyebabkan kekosongan seluruh negeri dongeng Yaochi bergetar, langit dan bumi hancur, tanah bergetar dan runtuh, seperti akhir dunia. Menghadapi langkah Raja Merah yang mengendalikan senjata jahat iblis gelap, perawan Yaochi melangkah keluar dalam satu langkah, dan ada sentuhan ketenangan di matanya yang indah. Dia perlahan menatap lautan sihir, seolah-olah dia mengunci posisi langkah Raja Merah. Kursi ini disebut Bone Demon, dan atas perintah Dewa Kegelapan yang jahat, aku datang ke sini untuk membunuh Yaochi Wonderland. Jika Anda saling mengenal, serahkan kunci rahasianya, dan saya masih bisa memberi Anda gambaran lengkap tentang Yaochi Wonderland. Susu, di lautan sihir,
monster jahat yang tak terhitung jumlahnya diam-diam merangkak turun, dan setelah beberapa saat, seorang lelaki tua kurus dengan kulit kuning gelap, perlahan-lahan memegang rune merah tua, melangkah keluar dari lautan sihir. Energi kehancuran iblis yang mengerikan mengguncang formasi kuno Tian Sui sepanjang waktu. Guru, wanita kita, melihat energi iblis yang kental dan suram itu meraung bersama, wajah semua orang di aula utama penuh dengan keheranan. Tampaknya di bawah serangan mengerikan dari Bone Demon, seluruh arai kuno Tian Sui runtuh, dan setiap saat ada jejak kehancuran. Telapak tangan Raja Surgawi Yaochi. Namun, pada saat ini, Nyonya Yaochi yang selalu pendiam tiba-tiba mengangkat lengan bajunya dan melihat langkah Raja Merah di kejauhan. Dengan telapak tangannya, energi misterius dan kompleks yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan kemudian dia melambaikannya dengan kejam. Menabrak, warna mengkilap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di telapak tangan untuk membentuk telapak tangan raksasa yang membentang di seluruh jade Pool Fairyland. Telapak tangan itu dipenuhi dengan lingkaran cahaya kuno dan suci. Melihat bahwa Our Lady of Yaochi masih sangat tidak menyesal, iblis tulang layu itu mencibir dan merentangkan jari-jarinya yang penuh dengan tulang-tulang yang layu. Demikian pula, dia menunjuk ke aula utama di bawah, dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di belakangnya, dan itu berubah menjadi naga tulang yang penuh dengan energi mayat yang menyeramkan dalam sekejap. Naga tulang memiliki tubuh besar, dan bahkan tidak memiliki daging dan darah. Kekuatan mengerikan dari iblis gelap eksklusif yang tak terhitung jumlahnya tersebar di tulang putih. Segera di dalam mayat, ki mayat iblis yang tak ada habisnya berkumpul, dan momentumnya mengancam. Sutra, naga tulang meraung di langit dan mengeluarkan raungan tajam. Kepala orang-orang yang samar-samar terkejut seperti polusi jiwa mereka pecah darah. Tiba-tiba tubuh mereka bergetar, dan mereka langsung menggigit formasi besar dalam postur yang menutupi langit dan matahari. Ledakan, naga tulang yang suram dan telapak tangan kuno menyentuh dengan lembut, dan seluruh formasi kuno Tian Sui benar-benar runtuh dan terbuka, dan gelombang kekuatan penghancur yang menggerakkan jiwa menyebar. Klik, sesaat setelah serangan itu terjadi, wajah pucat Bunda Yaochi berkedut, dan seteguk darah merah cerah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Peringkat Raja Merah di bawah berkah kutukan kegelapan benar-benar bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Hahaha, Nona Yaochi kami, kamu kalah. Sebagai harga, seluruh Yaochi Wonderland akan dikubur bersamamu. Darah menetes, dan ada sedikit sarkasme di sudut mulut Bone Demon. Segera, dia dengan lembut mengangkat mantra gelap yang tak tertandingi, dan riak energi merah gelap yang cukup jahat untuk dengan mudah menenggelamkan pikiran mereka menyebar dan pukul langsung jiwa. Tangan di atas, penjaga bunda kita, menjaga negeri ajaib Yaochi. Bahkan jika bencana sudah dekat, tidak ada orang kuat dalam kelompok Yaochi Wonderland ini yang tersentak, dan lapisan kecemerlangan putih di aspal dari mereka, mekar seperti kunang-kunang dengan kecemerlangan terakhirnya. Wombas, kombinasi guntur dan api, tubuh besar tiba-tiba muncul dari kehampaan, memimpin untuk melangkah, membuka telapak tangannya dengan gelombang acak, dan melahap energi jahat dengan keras. Dalam sekejap, wajah iblis tulang layu menjadi pucat saat dia melihat sosok misterius di depannya dengan guntur dan api. Kekuatan kutukan kegelapan adalah kekuatan dewa jahat, bahkan dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan berani menelannya tanpa izin. Uhuk-uhuk. Xiao Yan, yang dilindungi oleh Raja Guntur dan Api, berpura-pura tenang, tetapi kekuatan di tubuhnya langsung terbalik. Kekuatan jahat yang dilepaskan oleh kutukan kegelapan barusan terlalu kuat. Bahkan jika dia dilindungi oleh api suci dan diam-diam menggunakan kubus ajaib untuk melahapnya, kekuatan mengejutkan yang menyembur keluar setelah menelannya untuk sementara waktu sangat penting bagi Xiao. Perasaan Yan untuk Xiao Yan saat ini, dengan kata lain, itu terlalu parah. Kekuatan yang meluap dari senjata jahat dari pembangkit tenaga listrik peringkat dewa semi jahat masih terlalu enggan. Xiao Yan, setelah fluktuasi energi mereda, seruan keluar pada saat yang bersamaan. Melihat Xiao Yan, semua orang di Yaochi Wonderland tidak bisa tidak bertanya-tanya, orang ini tidak kuat, bagaimana dia bisa menghadapi kekuatan mantra sihir gelap yang bahkan Ibu Yaochi tidak berdaya. Yang lain yang tercengang adalah milik iblis mayat tulang yang layu. Sekarang dia perlahan berdiri diam di lautan iblis kosong, matanya tertuju pada Xiao Yan. Dengan persepsinya, tidak sulit untuk menemukan beberapa hal yang tidak jelas di tubuh Xiao Yan, jika tidak,
fluktuasi yang luar biasa barusan sudah cukup untuk menyelesaikan sebagian besar yang kuat. Pangkat Raja Merah dari klan jahat ekstrateritorial, peringkat reinkarnasi kuasi 5 kali lipat. Xiao Yan tersenyum ringan, dan membuat penampilan yang sangat tidak terkendali, dan segera berjalan menuju Nyonya Yaochi dan yang lainnya di belakangnya selangkah demi selangkah. Orang ini, aku khawatir dia berpura-pura misterius. Tuan, ayo luncurkan serangan umum. Sampai sekarang, masih belum ada kabar dari Istana Huashen dan Istana Dewa Bulan. Jika kita memimpin dalam menerobos Yaochi Wonderland dan mendapatkan kunci rahasia, kita pasti akan mendapatkan keintiman dari dua dewa jahat. Pada saat itu, kekuatan dalam tubuh kita akan sepenuhnya stabil, dan kekuatannya akan tetap pada level ini selamanya. Di lautan sihir di belakangnya, suara-suara jahat yang serakah dan berapi-api muncul. Jelas, aura di tubuh mereka samar-samar beriak, meskipun mereka kuat, mereka memiliki perasaan menarik bibit dan membantu mereka tumbuh. Setan tulang layu tidak berbicara, tetapi menatap Xiao Yan, seolah memikirkan sesuatu. Dong dong dong, 6 api suci dengan warna berbeda perlahan keluar dari Xiao Yan, yang melekat pada Raja Neraka Api Guntur, dan bercokol sedikit demi sedikit di depan dadanya, membentuk gelombang api suci kuno. Ya, bukan 5, tapi 6, hal lain adalah bahwa Yun Yun untuk sementara memberi Xiao Yan, sekarang Yueru dan beberapa orang diam-diam bersembunyi di kekosongan negeri dongeng Yaochi. Setelah rencana Xiao Yan dilanggar, mereka juga akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Hanya saja kekuatan iblis mayat yang layu ini begitu tirani sehingga menyesakkan, dengan tambahan mantra sihir kegelapan, bahkan jika semua orang bergabung, itu mungkin berisiko. Beginilah cara Xiao Yan berpura-pura menjadi seperti ini. Dengan kekuatan banyak api suci, bisakah orang ini dipukul mundur? Berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan. Aku sudah lama ingin melihat apa yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik peringkat Raja Merah asli di luar kerajaan. Xiao Yan tersenyum tipis, dan api 6 warna perlahan naik. Kekuatan pemurnian yang mengerikan itu sebenarnya secara samar-samar memurnikan aura jahat, membuat kekosongan bersenandung dan bergetar, seolah-olah dengan gelombang acak, dunia akan runtuh seketika. Kekuatan iblis mayat layu mengambang. Saya khawatir iblis kegelapan menggunakan metode khusus untuk menarik bibit dan mendorongnya, tetapi itu juga tingkat reinkarnasi kuasi 5 kali lipat dengan kutukan kegelapan di tangan. Jika dia bersikeras pergi berperang, kecuali Xiao Yan menggunakan penguasa ilahi atau kekuatan iblis, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Namun, Xiao Yan kurang lebih jelas bahwa ada juga tingkat kekuatan yang berbeda di peringkat Raja Merah, dan sesuatu seperti ini, yang sebanding dengan tingkat reinkarnasi manusia keempat atau kelima, seharusnya menjadi puncak dari merah, peringkat raja. Adapun lapisan kelima yang sebenarnya, saya khawatir itu adalah apa yang disebut dewa setengah jahat, semacam dewa jahat. Dewasa, suara-suara jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul, tampaknya mendesak mayat tulang yang layu untuk menyerang. Dengan kekuatan mereka saat ini, hanya masalah waktu sebelum kehancuran Yaochi Wonderland. Kenapa kamu mempermalukan dirimu sendiri di sini? Setelah waktu yang lama, setan tulang layu menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan cahaya hitam menatap Xiao Yan. Kamu bisa mencobanya, bahkan jika aku harus menjaga seluruh Yaochi Wonderland, membunuhmu seperti menghancurkan seekor semut. Xiao Yan membuka mulutnya dengan malas, matanya sangat malas, seolah-olah dia mengatakan hal yang sangat lemah. Di mata monster jahat yang tak terhitung jumlahnya di lautan iblis, provokasi menghina semacam ini seperti orang yang sembrono dan sombong, tetapi ketika jatuh di telinga mayat yang layu, rasanya berbeda. Meskipun kekuatan Xiao Yan lemah, bagaimana dia bisa menerima serangan yang begitu menakutkan barusan dengan mudah? Dewasa, jangan lewatkan kesempatan. Merasakan kata-kata provokatif Xiao Yan, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di lautan iblis meraung, dan kekuatan jahat menjadi gelisah, dengan jejak samar menembus langit. Untuk diam, mundur, setelah ragu-ragu sebentar, iblis mayat yang layu itu melambaikan tangannya dengan kejam, tubuhnya perlahan-lahan tenggelam di lautan iblis, dan dia sepertinya bersiap untuk pergi dari sini. Sebagai pemimpin peringkat Raja Merah di antara klan jahat luar angkasa, iblis mayat yang layu secara alami tahu aspek menakutkan dari Xiao Yan di depannya. Pembangkit tenaga listrik peringkat raja yang jatuh ke tangannya, apakah itu Raja Hitam, Raja Putih atau Raja Merah, sudah mendekati jumlah tangan,
ditambah keterampilan bertarung fusi api suci yang sulit dipahami orang ini. Tidak ada kepastian kemenangan, tulang layu mayat tidak akan menembak. Kewaspadaan adalah salah satu hal yang bisa diandalkan untuk menjadi puncak pangkat Raja Merah, tetapi karena kehati-hatian, saya khawatir dia akan kehilangan banyak peluang. Wombas, energi berdengung, dan seluruh pasukan tiba-tiba menghilang di sini, tetapi mengherankan bahwa pada saat ini, di seluruh dunia abadi, kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya benar-benar berkumpul dan bergerak lebih dekat ke suatu tempat. Lokasi di sana tampaknya menjadi pusat dunia peri. Setelah krisis dicabut, banyak orang kuat di Yaochi Wonderland duduk di tanah dengan ketakutan yang tersisa, dan ada dengungan di pikiran mereka. Mereka melihat Xiao Yan yang dikelilingi oleh api 6 warna di langit, dan kejutan dan rasa hormat yang telah lama hilang muncul. Jika Xiao Yan tidak muncul tepat waktu untuk mendorong kembali pasukan jahat kali ini, aku khawatir seluruh Yaochi Wonderland akan berada dalam situasi genting. Xiao Yan, terima kasih banyak. Pada saat ini, peri Yaochi dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan lembut dari lubuk hati mereka. Senior, apakah kamu baik-baik saja? Yueru dan Yunyun keluar dari kehampaan, dikelilingi oleh Ibu Yaochi, dan bertanya dengan sabar. Orang tua itu baik-baik saja. Nyonya Yaochi memandang Xiao Yan dengan tatapan kagum. Xiao Yan berdiri dengan tenang di kehampaan, seolah-olah dia sedang berjaga-jaga dari serangan mendadak pasukan jahat dari luar dunia, dan menanggapi dengan senyuman kepada Bunda Maria dari Yaochi dan yang lainnya. Tetapi pada saat ini, lengan dan tubuh Xiao Yan bergetar tak henti-hentinya, dan bahkan setetes keringat dingin menetes dengan lembut. Setan mayat tulang layu, kekuatan peringkat reinkarnasi kuasi 5 kali lipat, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Untungnya, krisis sekarang sudah berakhir. Yaochi Wonderland mulai membersihkan kekacauan sedikit demi sedikit. Adapun inti dari Yaochi Virgin, mereka berkumpul bersama, dan Yueru dan Yunyun adalah dua wanita untuk mengusir erosi kekuatan jahat. Pada saat yang sama, setelah 3 hari di seluruh alam abadi, langit dan bumi mulai menjadi gelap, dan di puncak langit, sebuah jurang seperti iblis yang terkoyak, muncul. Di jurang, monster jahat yang tak terhitung jumlahnya melesat melewati, seolah berkumpul pada saat yang sama, menyapu ke arah titik inti di suatu tempat. Melihat situasi di sana, orang-orang di negeri ajaib Yaochi yang awalnya tenang tenggelam dalam hati mereka dan bergumam. Tujuan mereka? Apakah itu? Pusat dunia peri, ledakan. Di dalam jurang, ada banyak cahaya ajaib yang mekar sedikit, dan gelombang cahaya dari lampu ajaib akan menghasilkan energi yang sangat jahat di kekosongan ini. Energi itu tampak tidak signifikan, tetapi bahkan mata Bunda Maria dari Yaochi menyusut sedikit tanpa sadar. Tujuan dari orang-orang ini, apakah pusat dari dunia peri? Our Lady of Jadepon duduk bersila di tanah, matanya yang indah terus berkumpul dan menyapu ke arah tempat paling suci di inti alam abadi, hatinya bergetar aneh. Pusat dunia abadi, ini adalah tempat paling kuat di seluruh dunia abadi. Bahkan jika ada beberapa orang di pusat dunia abadi, mereka yang dapat hidup dan berdiri di dalamnya adalah pemimpin sejati di dunia abadi. Terlepas dari Our Lady of Yaochi, Master Istana dari Istana Dewa Bulan, dan Hua Qinger yang meninggalkan pusat dunia abadi untuk menciptakan kekuatan mereka sendiri, pusat dunia abadi dapat dikatakan sebagai puncak keberadaan yang sebenarnya. Adapun bagian atas pintu masuk, itu karena pandangan mereka, dan itu juga merupakan persimpangan 3 langit dan bumi selama 3 hari terakhir. Celah surgawi, masuk ke Fairyland Center, di sana, itu juga area di mana Xiao Yan dipukul mundur oleh kekuatan misterius dan menanam kutukan kegelapan, di mana 10 peti mati yang menakutkan bercokol. Pada saat ini, retakan di langit dan pintu masuk ke pusat dunia peri benar-benar tertutup oleh jurang, gelombang fluktuasi yang menakutkan perlahan turun dari langit, mengejutkan semua orang yang selamat selama 3 hari terakhir. Orang-orang ini, bahkan 3 kekuatan utama kita tidak dapat dikalahkan, mengapa mereka menargetkan pusat dunia peri? Apakah mereka gila? Peri Yaochi terkejut, tetapi dia mengikuti Our Lady of Yaochi ke pusat negeri dongeng, dan dia tahu betul betapa menakutkannya pusat negeri dongeng itu. Bahkan orang tertinggi dari tingkat reinkarnasi ke-6, melangkah ke dalamnya. Saya khawatir tidak akan ada jalan kembali. Karena itu adalah pusat dunia peri, dan itu adalah puncak dari memerintah dan mengelola wilayah yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia peri. Ada juga keberadaan Master Dunia, Tuhan,
Kekuatannya telah mencapai tingkat yang mulia yang tidak ada yang bisa menandinginya. Istana Dewa Bunga dan Istana Dewa Bulan telah jatuh, kedua senior itu telah meninggal. Melihat pemandangan saat ini, Xiaoyan menghela nafas samar di kejauhan. Puff, mendengarkan kata-kata Xiaoyan yang dalam, Nyonya Yaoqi kelelahan, dan seteguk darah menyembur keluar. Nyonya, belasungkawa, Yueru dan Yunyun berbicara bersama, membuktikan bahwa apa yang dikatakan Xiaoyan bukanlah fiksi. Ada rasa lega yang mendalam di mata Bunda Maria dari Yaoqi, dan butuh waktu lama sebelum dia berbicara. Dua dewa setengah jahat, ditambah barisan menakutkan dari beberapa Raja Merah, sudah cukup untuk menimbulkan ancaman nyata bagi dunia peri. Aku khawatir mereka benar-benar yakin, untuk pusat dunia peri, ini adalah sebuah bencana. Kutukan kegelapan di tubuh Xiaoyan tampaknya telah lama menghilang dengan dimulainya perang. Pada saat ini, tubuhnya melayang ke sisi beberapa orang, dan wajahnya sama jeleknya. Dua setengah dewa jahat, mendengarkan pembukaan Xiaoyan, wajah Nyonya Yaoqi menambahkan sentuhan kejutan dan kerumitan. Keabadian dua pembangkit tenaga listrik dalam 3 hari terakhir telah melemahkan kekuatan pusat dunia peri, dan sekarang kekuatan klan jahat ekstrateritorial ini bahkan lebih keterlaluan, membuat Nyonya Yaoqi khawatir. Senior, apakah ada masalah? Yun bijaksana, dan tentu saja, melalui tindakan kecil ini, dia merasakan beberapa kekhawatiran Nyonya Yaoqi. Dalam Perang Dunia Kedua di masa lalu, ada banyak kekuatan jahat ekstrateritorial yang lahir darinya. Mungkin seiring berjalannya waktu, banyak orang dengan bakat luar biasa juga lahir di ekstrateritorial. Bagaimanapun, dalam pertempuran itu, tidak ada pembangkit tenaga listrik di tingkat dewa setengah jahat. Ibu peri Yaoqi menggelengkan kepalanya, tetapi kebenciannya pada ras jahat di luar wilayah itu masih kuat. Berani bertanya kepada para senior, berapa banyak pembangkit tenaga listrik tingkat puncak yang ada di luar dunia? Sepertinya dia menyadari sesuatu. Tanya Xiaoyan. Selama Perang Dunia Kedua, ras jahat ekstrateritorial muncul dan pembangkit tenaga listrik yang dikenal oleh dunia. Total 7 dewa jahat, 19 Raja Merah, Raja Hitam dan Raja Putih tidak terhitung jumlahnya, dan ada sekitar 100 total. Selain itu, ada juga pemimpin asing. Our Lady of Yaoqi mencoba mengingat. 7 dewa jahat, pemimpin di luar dunia. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Kekuatan pemimpin di luar alam telah mencapai puncak dunia ini. Seolah-olah dia takut akan sesuatu di dunia 1000 besar, dan akhirnya dia diusir secara paksa dari dunia 1000 besar oleh sekelompok orang kuat, termasuk Raja Suci, dan Perang Dunia Kedua hanya dimenangkan dengan tipis. Aku khawatir tidak ada yang melihat wajah dan kekuatan sebenarnya dari pemimpin dunia luar, kecuali kelompok kekuatan puncak Raja Suci. Adapun 7 dewa jahat, mereka juga eksistensi yang terkenal, meskipun beberapa dari mereka terluka parah dan melarikan diri kembali ke dunia luar, beberapa ditekan di dunia 1000 besar, tetapi setelah bertahun-tahun hidup yang tak terhitung jumlahnya, aku takut waktu untuk komebak sudah sangat dekat. Ada banyak jenius di dunia, jadi mengapa tidak dunia di luar wilayah? Saya tidak tahu bagaimana kekuatan mereka yang sebenarnya akan tumbuh kali ini. Nyonya Yaoqi bergumam, dengan semua kekhawatiran dalam suaranya. Ketika tentara datang, mereka akan memblokir air dan menutupinya dengan tanah, para manula dapat yakin. Mendengar kata-kata berat seperti itu, Xiaoyan maju selangkah, tanpa ragu menunjukkan kepercayaan diri dan kebenarannya. Kalian berempat, pergi ke Immortal World Center terlebih dahulu, dengan 3 kunci rahasia dan banyak warisan, serta keberadaan kekuatan api suci, itu harus dapat memainkan beberapa peran. 3 hari terakhir sekarang dalam kepanikan, dan saya perlu mengintegrasikan kembali kekuatan-kekuatan ini, dan bergabung dengan kami dalam mengusir dunia luar. Dalam pertempuran negeri dongeng ini, kita akan menggunakan kekuatan kita sendiri untuk melindungi tanah air kita. Dengan kata-kata inspirasi Xiaoyan, Nyonya Yaoqi berkata dengan benar. Pergilah, semua orang mengangguk, dan sekarang rencananya hanya bisa dibagi. Mudah-mudahan kita bisa selamat dari bencana kali ini. Kinger, Anda telah lama meramalkan bahwa negeri dongeng akan hancur total dalam bencana tertentu. Saya harap kali ini, biarkan orang-orang kuat di pusat negeri dongeng melindungi dunia ini. Bagaimanapun, itu juga ranahnya, yang kita semua jaga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Suara itu terdengar, dan penduduk negeri dongeng Yaoqi yang tak terhitung jumlahnya,
di bawah penugasan Nyonya Yaochi, membawa serangkaian perintah, dan bergegas menuju pasukan yang tak terhitung jumlahnya dalam 3 hari terakhir. Tujuannya secara alami untuk mengintegrasikan kekuatan ini dan bersaing dengan ras jahat asing yang menyerang dunia abadi. Jumlah suku jahat asing sangat besar. Jika Anda tidak mengumpulkan kekuatan seluruh negeri dongeng, saya khawatir itu tidak akan mampu bersaing dengannya. Wong Bas, Xiao Yan dan mereka berempat diberkati dengan fluktuasi yang sangat tidak jelas. Mengikuti bimbingan Bunda Yaochi, mereka diam-diam melintasi dunia ini, menghindari intersepsi jurang dan rintangan monster itu, dan menuangkan ke celah-celah di langit, menuju pusat negeri dongeng. Gulu, pintu masuknya telah diatur dengan formasi jahat. Jika kita masuk dengan gegabah, itu pasti akan menarik perhatian para penguasa dari ras jahat ekstrateritorial. Hampir semua monster jahat yang bercokol di dunia abadi menuju pusat dunia abadi. Begitu kita ditemukan, menghadapi monster ekstrateritorial dalam jumlah ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Baru saja tiba di pintu masuk dan melihat mulut cahaya yang mengarah ke pusat dunia peri, suara Xiao Yan sangat serius. Mereka berempat bersembunyi bersama di awan iblis jurang, melihat bahwa mulut cahaya yang redup itu sebenarnya ditutupi dengan 10 peti mati yang suram. Mereka menjadi gugup pada saat yang sama. 10 peti mati ini membentuk bendera komando berwarna darah yang sangat jahat, yang berdiri tepat di seberang celah di langit, di tengah negeri dongeng. Tak terlihat, ada lingkaran riak berwarna darah yang membuat orang merasa bersemangat. Dalam pertahanan yang begitu ketat, jika Anda ingin memasukinya, saya khawatir itu bukan tugas yang mudah. Aku punya cara, peri Yaochi Yao Lingdai mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Sebagai satu-satunya murid yang mengikuti Our Lady of Yaochi ke pusat dunia abadi dalam 3 hari terakhir, Fairy Yaochi mengangkat telapak tangannya perlahan, dan ternyata terus menyatu di bawah tatapan semua orang. Mata, sidik jari yang sangat misterius terbentuk. Jejak tangan baru saja muncul, kekuatan yang sangat melonjak, seperti kekuatan misterius yang berasal dari Danau Giok Tianchi, menutupi keempat tubuh, dan kemudian perlahan berjalan menuju pintu masuk. Kekuatan ini, ketiga Xiao Yan saling memandang, karena mereka jelas merasakan kekuatan yang menutupi mereka, itu tidak sederhana. Ini adalah kekuatan misterius Danau Giok Tianchi. Pergilah, Yao Ling diam-diam mengambil mereka berempat dan menghanyutkan mereka bersama-sama. Aneh, kenapa masih ada nafas aneh lainnya yang tersisa, sebuah ilusi. Izinkan saya untuk waspada. Sekarang adalah waktu kritis bagi 2 orang dewasa untuk membunuh pembangkit tenaga listrik di tengah negeri dongeng. Ingatlah untuk tidak membiarkan pembangkit tenaga listrik mengalir ke pusat negeri dongeng. Begitu pusat negeri dongeng rusak, negeri dongeng hanya bisa merangkak di bawah kaki kita, dan semua makhluk di dunia ini akan menjadi makanan di mulut kita. Di jurang, serangkaian suara menakutkan dan menakutkan tidak ada habisnya, mencekik, jelas, ada terlalu banyak monster jahat berkumpul di sini saat ini. Wong Bas, dengan bantuan Yao Ling, mereka berempat dengan mudah mengalir ke mulut cahaya, hanya untuk merasa bahwa mereka tiba-tiba datang ke negeri dongeng yang sangat redup setelah pengalaman terang dan gelap. Gol, ini yang disebut pusat dunia peri. Xiao Yan mengangkat kepalanya, tetapi tidak melihat apa-apa. Dalam kehampaan redup, ada sedikit angin suram, dan di depan mata mereka, hanya ada gerbang perak raksasa yang membentang di seluruh dunia, menghalangi mereka di depan semua orang. Kecuali untuk garis dasar kusen pintu raksasa itu hampir transparan, tetapi kekuatan perubahan kuno yang terkandung di dalamnya membuat mereka berempat terlihat sangat bermartabat. Di tepi gerbang raksasa, jejak api hitam yang tak bisa dijelaskan terus berdetak. Api hitam jahat itu sama dengan nyala api di Ming Feng sebelumnya. Hanya saja api di sini, baik dalam kekuatan atau intensitas, jauh lebih tirani daripada yang ada di Ming Feng. Ayo datang, tepat ketika Xiao Yan dan Yao Ling hendak bergerak, Yue Ru dan Yun Yun tersenyum manis. Kekuatanmu, meskipun saya tahu sebelumnya bahwa 2 penguasa istana mengorbankan semua basis kultivasi mereka untuk mereka, tetapi melihat ledakan kecemerlangan muncul dari mereka berdua, Yao Ling tidak bisa menahan rasa iri. Ini adalah reinkarnasi rangkap 3, dan kekuatan mereka masih tumbuh dari waktu ke waktu. Bahkan jika mereka tidak berpengalaman dan efektivitas tempur mereka cukup lemah, tetapi mereka mengendalikan kekuatan yang sangat besar, saya khawatir semuanya akan hancur. Yah, silakan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung duduk bersila,
mencoba yang terbaik untuk mengatur kekuatan di tubuhnya. Di depannya hanya gerbang surga, yang digunakan untuk mencegat pintu masuk ke negeri dongeng dan pusat pemisah pusat negeri dongeng. Begitu mereka memecahkan gerbang surga, mereka menghadapi pusat dunia peri. Rencana terburuk, saya khawatir itu akan menjadi pasukan suku jahat asing yang dipimpin oleh dua pembangkit tenaga dewa semi jahat. Gerbang ke surga telah dibalik. Saya khawatir ini adalah ujian pertama kami untuk memasuki pusat negeri dongeng. Gerbang surga itu misterius. Itu adalah salah satu artefak dari dunia peri kita. Peringkat ke-8, ini khusus digunakan untuk mengganggu dan mencegat kemajuan musuh. Jika kamu tersesat, mudah untuk tinggal di sini selamanya. Meskipun kekuatan Yao Ling tidak kuat, kognisi seluruh dunia abadi tidak ada bandingannya di antara keempatnya. Ya, Yun Yun dan Yue Ruyu mengangkat tangan mereka, dan tubuh halus mereka melompat, benar-benar mengalir ke gerbang surga. Meskipun gerbang surga kuno dan kuat, di depan mereka berdua, saya khawatir itu akan gagal sepenuhnya dalam waktu dekat, membuka pusat nyata dunia peri untuk mereka berempat. Xiao Yan, kedua wanita itu menghilang, menatap Xiao Yan yang dengan tenang mengatur napasnya. Yao Ling mengertakkan gigi peraknya dan berjalan ke sisi Xiao Yan dengan ekspresi yang sangat serius. Tampaknya ragu-ragu tentang sesuatu. Ada apa? Xiao Yan berkata dengan suara rendah, sepertinya orang ini ingin mengatakan sesuatu. Kamu harus mendengarkan dengan seksama semua yang aku katakan selanjutnya. Menghembuskan napas berat, Yao Ling menepuk dadanya, seolah-olah dia telah membuat beberapa keputusan penting. Xiao Yan tidak menjawab, tapi menyipitkan matanya. Kamu membawa banyak jenis api suci, bukan? Ya. Apakah kamu keturunan klan Xiao? Ya. Dua percakapan singkat, tetapi Yao Ling baru saja selesai bertanya. Wajahnya menjadi pucat, seolah-olah dia mendengar sesuatu yang membuatnya takut. Xiao Yan, apakah kamu tahu mengapa pusat dunia abadi dikabarkan menjadi pusat dunia celestial oleh banyak orang kuat di dunia 1000 besar? Yao Ling tidak memiliki tuan, dan menatap Xiao Yan dengan gelisah. Ini ada hubungannya dengan gerbang surga ini. Pertahanan gerbang surga sangat misterius. Bahkan jika saya melakukannya sendiri, saya khawatir akan membutuhkan banyak waktu untuk memecahkannya. Saya pikir ini ada hubungannya dengan ini. Xiao Yan mengatur napasnya dan berdiri. Tidak, Anda salah. Itu tidak ada hubungannya dengan gerbang surga. Itu ada hubungannya dengan penguasa surga. Ketika Yao Ling menyebut yang disebut penguasa surga, seluruh tubuhnya tiba-tiba mundur selangkah, jelas penuh dengan ketakutan dan ketakutan yang mendalam. Tuhan, ada sentuhan darah di mata Xiao Yan, dan dia berkata dengan tenang. Kekuatan Kaisar Surga terlalu menakutkan, dan dia memiliki banyak gelar, penguasa surga, penguasa para dewa. Yang paling penting, dia tampaknya memiliki dendam terhadap keluarga Xiao. Retakan, kata-kata Yao Ling, seperti petir dari biru, menghantam hati Xiao Yan dengan kejam. Aku tidak tahu apakah ada kesalahpahaman di antara kalian, tetapi meskipun Kaisar Surgawi terus memberitahu kita untuk berhati-hati dengan pusat dunia manusia, dia diam-diam telah melangkah ke pusat dunia manusia lebih dari sekali. Hubungan di antara mereka masih menjadi misteri. Setelah Yao Ling selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok dahinya, adegan di depannya tampak membingungkan. Menurut Our Lady of Yaochi dan dirinya sendiri, sebagai penguasa alam abadi, Kaisar Surgawi lebih ambisius daripada wilayah ini, jadi dia mengubahnya menjadi pusat alam surgawi, mengaku sebagai penguasa alam surgawi. Kaisar Surgawi diam-diam menyembunyikan semua pembangkit tenaga listrik di pusat alam abadi, dan melangkah ke pusat alam manusia sendirian, dan pada saat itu, tampaknya bertepatan dengan waktu kacau benua Dou di Sifang, pendahulu dunia tanpa akhir. Alam api dikendalikan oleh Xiao Yan. Saya khawatir bahwa pada saat itu dan kemudian, beberapa keputusan yang dibuat oleh pusat dunia manusia, tidak jelas apakah hak tersebut dijalankan oleh Kaisar atau orang lain. Karena Our Lady of Yaochi menemukan setelah penyelidikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya bahwa selama periode itu, penguasa dunia dari dunia manusia tampaknya menghilang untuk jangka waktu tertentu, dan selama waktu itu, Kaisar Surga mengambil tempatnya di pusat manusia. Dunia. Ini semua diam-diam diketahui oleh Ibu Yaochi dengan cara yang hebat, dan dia mungkin satu-satunya yang mengetahui seluruh dunia abadi. Hanya saja sekarang, bahkan orang-orang di pusat dunia peri, tidak tahu pikiran Kaisar yang sebenarnya. Apa hubungannya dia dengan Tuan Alam dunia manusia? Apa ambisinya?
Keluhan apa yang Anda miliki dengan keluarga Xiao? Tampaknya semuanya menjadi membingungkan. Ledakan. Suara balok kristal yang pecah terdengar dari kehampaan di depannya, dan gerbang yang tampaknya stabil menuju surga di depannya tiba-tiba sedikit hancur saat ini. Artefak semacam ini secara alami tidak akan mudah pecah, dan penampilan sekarang hanyalah tanda bahwa kedua wanita itu telah memecahkan gerbang ke surga bersama-sama. Gerbang ke surga telah rusak. Xiao Yan menyipitkan matanya dan tampak sedikit bingung. Masuk ke pusat dunia abadi nanti, ingatlah untuk menjaga jarak dari Kaisar Surgawi, dan jangan mengungkapkan identitasmu sebagai keturunan klan Xiao. Sudahlah, ini adalah alat sutera es tipis, alat abadi untuk penyamaran, kamu bisa bergegas dan menyelamatkan beberapa masalah yang tidak perlu. Setelah berpikir sejenak, Yao Ling menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan mengeluarkan syal sutra dingin seperti kerudung dari lengannya. Ya, melihat Yao Lingyi bertanya, Xiao Yan tidak punya pilihan selain menurut. Namun, setelah menggunakan senjata peri ini, wajah Xiao Yan tiba-tiba memiliki kekuatan misterius, dan topeng wajah yang agak sederhana muncul, yang sepenuhnya menyatu dengan wajahnya. Bahkan kita tidak dapat menemukannya. Yunyun dan Yueru memandang Xiao Yan yang berada di bawah Kiao Zuang, dan seluruh penampilan orang itu telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, bahkan mereka tidak bisa merasakan kehalusannya. Saya khawatir selama Xiao Yan tidak secara aktif melepaskan nafas klan Xiao atau membuka tabir, orang biasa tidak akan dapat menemukan identitas asli Xiao Yan. Ayo pergi, gerbang surga sangat misterius. Meskipun telah dirusak oleh kekuatan jahat, itu bukan masalah besar. Bersama-sama, kita berdua hanya merobek jalan. Setelah menyelesaikan kekhawatirannya, Yun Yun tersenyum manis. Pergilah, ada yang datang. Tepat setelah semua ini dilakukan, kekosongan tiba-tiba terdistorsi, dan potongan-potongan awan iblis hitam datang dari udara, dan aura jahat yang menyertainya membuat kulit Xiao Yan sangat jelek. Puff, mereka berempat melompat, melangkah ke gerbang surga, dan sepenuhnya mengalir ke pusat dunia peri. Dengan menghilangnya Xiao Yan dan yang lainnya, aura jahat itu pada akhirnya tidak masuk ke tempat ini. Tampaknya tujuan dan misi mereka adalah untuk melindungi jurang di luar. Setelah pengalaman aneh, pusat dunia peri diam-diam muncul di depan Xiao Yan dan yang lainnya. Ini yang disebut pusat negeri dongeng, sangat brilian, sakral, dan menyegarkan. Ini hanyalah tempat suci untuk kultivasi yang diimpikan oleh banyak orang. Hanya dituangkan ke dalamnya melalui gerbang surga, dan datang ke pusat dunia peri. Aliran energi surga dan bumi yang menyegarkan perlahan-lahan meluap dari kehampaan dan diam-diam menembus ke dalam tubuh Xiao Yan. Kenyamanan yang tak terlukiskan muncul di seluruh tubuh. Bahkan kekuatan reinkarnasi, yang selalu tanpa gerakan apapun, telah meningkat pesat karena ini. Energi surga dan bumi di pusat negeri dongeng ini terlalu kaya. Melihat sekeliling, apa yang disebut pusat negeri dongeng tidak memiliki gunung atau sungai sama sekali, tetapi hanya berdiri di depannya seperti lorong yang tidak pernah berakhir. Di sini, meskipun ada energi surga dan bumi yang kaya dan berlimpah, semua persepsi jiwa Xiao Yan dan yang lainnya tampaknya dibatasi oleh aturan tertentu dan tidak dapat digunakan sama sekali. Kekuatan jiwa abadi setengah langkah terbatas kekosongan di tengah alam abadi. Saya khawatir benar-benar ada misteri lain. Ini adalah pusat dunia peri. Tampil di depan kita adalah lampu kaca. Itu seperti lorong silinder, tapi ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Ada total 16 kuil di jalan kaca berlapis kaca, yang merupakan habitat 16 kekuatan besar di pusat dunia peri. Setiap kuil terlihat sederhana, tetapi memiliki rahasia tersembunyi, karena mereka yang bisa tinggal di sini setidaknya memiliki kekuatan tingkat keempat. Setiap kuil adalah dunia kecil yang dibangun oleh kekuatan digital. Yao Ling membuka mulutnya dengan lembut, dan ketika dia memperkenalkan Liu Li, Dian Dao dan 16 kuil, dia tidak bisa menahan perasaan bangga di mulutnya. 16 kuil, 16 dunia kecil, ini semua yang paling kuat dan besar di dunia peri, dan ini juga merupakan warisan nyata dari dunia peri. 16 kekuatan besar, kekuatan mereka setidaknya di atas peringkat reinkarnasi keempat, bahkan jika barisan seperti itu ditempatkan di mana saja di dunia 1000 besar, saya khawatir itu cukup untuk berjalan menyamping. 16 pembangkit tenaga listrik di atas peringkat reinkarnasi lapisan keempat, bahkan jika Anda mengecualikan 4 termasuk Lady of Yaoqi, masih ada 12. Tidak mungkin bagi dua dewa setengah jahat untuk berurusan dengan barisan seperti itu.
Apa yang mereka pikirkan? Melihat dunia yang mengejutkan di depannya, Xiao Yan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Klan jahat ekstrateritorial ini menyerang pusat alam abadi dengan gembar-gembor besar pasti tidak akan siap. Namun, dari informasi yang saat ini dikendalikan, serangan klan alien jahat kali ini jelas seperti hukuman mati. Wakil penguasa dunia dari pusat dunia peri, yang dikenal sebagai dewa perang di dunia peri, Raja Sura, sampai batas tertentu, kekuatannya bahkan melampaui Kaisar Surga. Namun, sejak akhir perang antara langit dan bumi, dia secara spontan menjaga tepi celah di dunia abadi kita dan mencegat ras jahat di luar wilayah. Selain itu, seharusnya ada 11 kekuatan besar di pusat dunia abadi hari ini. Yao Ling melihat dunia lorong di depannya dan membuat suara. Bahkan dia tahu sedikit tentang lampu kaca ini, tetapi dia hanya memberitahu banyak informasi yang dia tahu. Hati-hati, dua dewa setengah jahat sudah lama berada di sini. Aku khawatir tempat ini sudah dalam bahaya. Xiao Yan tampak waspada, tetapi tanpa kekuatan jiwanya, dia pasti mematahkan salah satu lengan Xiao Yan. Ayo pergi. Begitu kata-kata itu jatuh, mereka berempat pergi bersama menghadap ke 16 kuil di depan mereka. 16 kuil tampaknya berjauhan satu sama lain, tetapi mereka terhubung erat secara rahasia, dan karena batasan aturan kekosongan ini, mereka tidak dapat langsung memasuki kuil tempat Kaisar berada, dan hanya dapat mendekati mereka satu dengan satu. Kuil ke-16, kediaman Master Abadi Lingdi. Klik-klik, wuho, sebelum melangkah ke kuil ini, hanya dengan melihat plakat megah, aura kekaguman menyapu hatiku. Master kupu-kupu spiritual melatih kupu-kupu roh. Dia secara khusus bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua jenis informasi dari pusat dunia abadi. Dia adalah kakak perempuan yang sangat lembut dan cantik. Ayo pergi dan lihat dulu. Ingatan Yao Ling tercurah, sudut mulutnya tersenyum, dan dia melangkah ke dalamnya dengan beberapa orang pada saat yang bersamaan. Woho, saya baru saja melangkah ke kediaman Master Abadi Lingdi, dan seluruh tubuh berputar untuk sementara waktu, dan sebuah dunia kecil muncul di depan saya. Di puncak gunung yang menjulang tinggi, ada halaman hutan dengan cabang-cabang yang rimbun. Pada saat ini, kupu-kupu roh yang sekarat muncul di hadapan Xiao Yan dan keempatnya. Sayap kupu-kupu roh itu bahkan ada di tubuh, dan api hitam menutupi tubuh mereka dengan bekas luka bakar, yang mengerikan untuk dilihat. Sepertinya situasi di pusat dunia peri jauh lebih parah dari yang aku bayangkan. Sedikit rasa kasihan tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan, dan kemudian ekspresi mereka berempat menjadi serius bersama. Dia melihat satu-satunya rumah kayu di tengah halaman hutan. Di sana, masih ada cahaya biru redup, dan Yao Ling ingat dengan jelas bahwa lingkaran biru itu secara alami adalah asal dari Master Abadi Kupu-Kupu Roh. Sentuhan kegelisahan tetap ada di hatinya, dan bahkan mulut Yao Ling bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang berdoa sesuatu. Anda tinggal di mana Anda berada. Aku akan pergi melihat, sambil menahan napas, melihat kehampaan yang mati di dunia kecil ini. Xiao Yan memimpin dan berjalan menuju rumah kayu di hutan sedikit demi sedikit. Kekuatan jiwa kehilangan efeknya, dan hanya mungkin untuk menilai bahaya di sini dengan mengandalkan intuisi dan prediksi bahaya dalam pertempuran jangka panjang. Dapat dikatakan bahwa pusat dunia peri saat ini penuh dengan krisis. Satu langkah salah, satu langkah salah. Xiao Yan percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia menggunakan kekuatan iblis dan penguasa para dewa, dia tidak akan mampu menghadapi dua kekuatan dewa setengah jahat pada saat yang sama. Belum lagi adalah keberadaan lain yang mirip dengan peringkat Raja Merah. Xiao Yan, Yun Yun menatap pria yang bergerak dengan hati-hati di depannya. Bibir merahnya mengerucut ringan, dan kekhawatirannya sangat jelas. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di sini, saya khawatir gadis ini akan menjadi yang pertama bergegas keluar. Bagaimanapun, status dan berat Xiao Yan saat ini di hati Yun Yun mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Mencicit, dengan lembut mendorong pintu dan masuk, tetapi tidak ada yang aneh terjadi. Xiao Yan mengerutkan kening, matanya menyapu secara acak di rumah kayu yang agak bobrok ini, tetapi akhirnya berhenti di kapal biru. Pada kapal Qian, perisai energi khusus diterapkan, yang jelas merupakan item khusus yang digunakan untuk memelihara makhluk tertentu. Pada saat ini, bagian dalam kapal itu penuh dengan kepompong dan kepompong spiritual besar dan kecil, tetapi tidak ada nafas kehidupan di dalamnya. Sebaliknya, ada jejak kejahatan merah yang tertinggal di sana,
yang samar-samar mengungkapkan rasa yang kuat, kegelisahan. Fluktuasi semacam ini memang kekuatan ras jahat dari luar wilayah, dan hanya dari kekuatan jahat yang begitu kuat, saya khawatir bukan dua dewa setengah jahat yang menembak. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, setelah beberapa saat, kekuatan jahat yang diambil dari telapak tangannya menghilang seketika, dan cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya. Setelah berurusan dengan ras jahat di luar wilayah berkali-kali, wajar untuk dapat mendeteksi kekuatan samar penembak dari kekuatan jahat ini. Bahkan peringkat Raja Merah sangat kuat. Pada saat ini, Yueru tiba-tiba berjalan keluar dari belakang Xiao Yan, melihat peralatan dan kehancuran mengerikan di ruangan itu. Dia segera berkata dengan suara yang dalam. Tuan Abadi Kupu-Kupu Roh Senior, saya khawatir sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Setelah berhenti sejenak, mata Yun Yun memancarkan cahaya redup, dan dia menggelengkan kepalanya sedikit saat dia mencari di rumah kayu itu. Saya tidak berpikir senior ini mengalami kecelakaan. Alasan mengapa dua dewa setengah jahat tiba-tiba memanggil orang mungkin karena mereka takut pada Kaisar Surgawi atau sesuatu di pusat alam abadi. Atau mungkin mereka punya rencana yang lebih mengerikan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tidak setuju dengan pernyataan Yun Yun. Hanya menyerang pusat alam abadi dari mereka tidak membunuh semua orang. Sebaliknya, itu hanya membunuh kekuatan pembangkit tenaga listrik top seperti Istana Dewa Bulan. Xiao Yan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kali ini, serangan ras jahat dari luar wilayah itu terlalu tiba-tiba. Sekuat Dakiangong, pasukan puncak yang menjaga celah-celah di pesawat di pusat dunia manusia tidak mengirim berita apapun. Ini pasti hanya milik pribadi praktik dua dewa setengah jahat. Jika tidak, jika perang antara langit dan bumi dimulai, dengan populasi besar ras jahat di luar wilayah, tidak ada saluran lain bagi mereka untuk masuk ke dunia seribu besar kecuali retakan di pesawat. Meskipun saya tidak tahu bagaimana mereka membawa sebagian besar pasukan suku jahat asing ke negeri dongeng, Xiao Yan merasa bahwa pendekatan mereka lebih seperti memenjarakan mereka. Menekan perbudakan membuat mereka tidak dapat melawan dan melarikan diri, dan hanya bisa tinggal di negeri dongeng seperti tahanan, sehingga menyerang pusat negeri dongeng. Perasaan itu lebih seperti membesarkan mereka di penangkaran setelah penguasa digulingkan. Saya khawatir mereka juga akan sepenuhnya direduksi menjadi budak darah di bawah mulut mereka, makanan darah. Jika pusat dunia abadi dihancurkan sepenuhnya di bawah komando mereka, saya khawatir seluruh surga akan lenyap karena ini. Saat itu, sementara Xiao Yan berpikir, Yueru menghela nafas, meskipun ini adalah hasil terburuk. Aku khawatir terlalu dini untuk memikirkan hal semacam ini sekarang. Ayo pergi ke kuil berikutnya dulu, ikuti aku. Yao Ling juga tampak khawatir, melambaikan tangannya dan membawa mereka bertiga keluar dari sini bersama-sama. Beberapa menit kemudian, kuil ke-15, kuil abadi binatang guntur. Thunder Beast Immortal Venerable, kekuatan puncak dari reinkarnasi 4 kali lipat. Membuka pintu masuk utama kuil, mengikuti plakat dan pedoman, dan diam-diam menuangkannya ke dalamnya. Dunia kecil ini dikelilingi oleh awan dan kabut. Puluhan puncak gunung yang menjulang tinggi bertemu di awan dan kabut. Bahkan di atas puncak gunung, ada garis-garis guntur perak yang sangat ganas. Di bawah guntur perak ini, banyak kekuatan jahat dan orang-orang dengan niat buruk hanya bisa diam-diam patuh. Di inti dari 10 puncak gunung, ada puncak guntur terjal yang terlihat seperti bahaya alam. Di Lei Feng, guntur meraung tanpa henti, dan gelombang mengerikan memenuhi seluruh dunia dengan energi kekerasan yang memekakkan telinga. Pergilah, mereka berempat saling memandang, melawan guntur perak tirani bersama-sama, dan berjalan pergi ke Lei Feng, di mana Thunder Beast Immortal Venerable bercokol. Meskipun petir ini menakutkan dan menyebabkan banyak rintangan bagi Xiao Yan dan yang lainnya, 5 menit kemudian, mereka berempat melangkah ke Lei Feng. Di puncak Lei Feng, ada alun-alun besar, altar melingkar di alun-alun menonjol, berdiri di dalamnya, Anda dapat dengan jelas merasakan kumpulan guntur yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. Ini jelas merupakan tempat di mana Thunder Beast Immortal Venerable biasanya berkultivasi dan hidup. Bahkan Xiao Yan hari ini, di bawah tekanan guntur tingkat ini, merasakan sensasi kesemutan di lengannya. Setelah istirahat, keempatnya mulai bubar, dengan hati-hati mencari sosok Thunder Beast Immortal Venerable. Hari ini, mereka tidak tahu situasi di depan, jadi mereka tidak berani maju dengan gegabah. Tidak ada jejak dari Thunder Beast Immortal Venerable yang ditemukan.
Beberapa menit kemudian, Yao Ling mendatangi Xiao Yan dengan wajah muram. Pembangkit tenaga listrik di pusat dunia abadi ini tirani dan mendominasi. Bahkan kekuatan tingkat reinkarnasi 4 lapis biasa sebanding dengan pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi 5 lapis. Mengapa mereka menghilang satu demi satu sekarang? Lihat, ada apa ini? Beberapa orang bingung. Tetapi Yun Yun menemukan gua yang sangat tersembunyi di tebing di bawah Lei Feng. Ada larangan kilat di tepi gua. Sepertinya ada sesuatu di dalam. Kamu mundur sedikit. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dari jejak samar di sini, tidak sulit untuk menemukannya. Tampaknya ada sesuatu yang berlari ke dalamnya dengan panik. Lagi pula, masih ada jejak kaki yang sangat dangkal di alun-alun yang sangat mudah dibedakan. Rai datang, Xiao Yan meraung, api di sekujur tubuhnya memasuki tubuhnya, dan jejak guntur abu-abu meledak. Dengan munculnya guntur abu-abu ini, apakah itu Lei Feng atau guntur perak yang bersenandung di pegunungan sekitarnya, itu menjadi sangat sunyi. Mereka tampaknya takut dengan guntur abu-abu ini, dan mereka tidak berani mengeluarkan suara sama sekali. Ini atribut guntur. Melihat kekuatan guntur di tubuh Xiao Yan dan ketakutan akan guntur perak di sekitarnya, ketiga wanita itu berbicara pada saat yang bersamaan. Meskipun tidak sedikit orang kuat yang mahir dalam dua atribut di dunia 1000 besar, tetapi seseorang seperti Xiao Yan, yang memiliki api suci dan juga dapat memiliki kekuatan guntur yang lebih kuat dari Thunder Beast Immortal Venerable, hanyalah keberadaan Arabian Night. Hanya untuk menemukan sumber guntur, atau untuk menemukan api suci, dibutuhkan banyak waktu, belum lagi dua keuntungan sekarang digabungkan dalam satu orang. Sentuhan iri membanjiri hatiku tanpa sadar, tapi setelah beberapa saat, Yun Yun dan Yueru menyentuh warisan kekuatan besar mereka sendiri, dan mereka juga tertawa lega. Secara alami, Xiao Yan tidak tahu apa yang dipikirkan ketiga gadis itu, jadi dia dengan satu hati memotivasi kekuatan petir, menyerang dan melanggar larangan guntur di depannya. Tidak, jangan bunuh aku. Pada saat penghalang petir dihancurkan, suara ketakutan terpancar dengan gemetar dari kedalaman gua. Beberapa orang melaporkan bahwa daftar artefak terlalu singkat, jadi saya akan merilisnya setelah saya memperbaikinya secara detail. Ada makhluk hidup yang berjalan. Mendengarkan suara gemetar ini, mereka berempat meledak dalam ekstasi dan bergegas ke gua dalam sekejap. Di dalam gua, ada guntur perak membuka jalan, dan napas guntur yang membuat kulit kepala mati rasa terus meledak. Ini adalah Thunder Beast yang dijinakkan oleh Thunder Beast Immortal Venerable. Ketika mereka berempat mengikuti suara itu ke kedalaman gua, ekspresi jelek muncul di wajah cantik Yao Ling. Binatang guntur di depannya berukuran sekitar beberapa puluh kaki. Bentuk keseluruhannya seperti singa guntur, tetapi tidak sama. Sisik perak yang awalnya megah, tetapi pada saat ini, sepotong besar menghilang dengan aneh, dan daging dan darah merah dan busuk muncul di depan mata semua orang. Darah menetes, dan seluruh binatang guntur tergeletak di tanah dengan lemah, matanya ketakutan, seolah-olah dia telah mengalami sesuatu. Senior Thunder Beast Immortal Venerable Thunder Beast, keduanya tidak dapat dipisahkan sepanjang hari. Dengan kerjasama keduanya, bahkan beberapa peringkat reinkarnasi kuasi 5 kali lipat yang kuat tidak dapat menolak. Pada saat ini, Yao Ling juga menyadari keseriusan masalah ini. Yao Ling, mendengar suara manis ini melonjak, tubuh Thunder Beast tiba-tiba bergetar, dan mata binatang itu tiba-tiba terbuka. Mata binatang itu baru saja terbuka, mengungkapkan semburat rasa sakit yang tak tertahankan, tetapi hanya menatap 4 orang di depannya, ketakutan di matanya akhirnya menjadi tenang. Senior, apa yang terjadi? Yueru dan Xiao Yan saling memandang, dan segera angkat bicara. Tampaknya semua mata yang meragukan hanya bisa disematkan pada Thunder Beast saat ini. Itu adalah bencana. Pusat negeri dongeng diserbu oleh dua pria kuat yang tidak diketahui asalnya. Mereka datang dari kuil ke-16 sepanjang jalan. Itu adalah pembantaian, ini hanya neraka. Bahkan ketika aku memikirkannya sekarang, jantungku berdebar-debar memenuhi lubuk hatiku. Terlalu kuat, dua yang menerobos ke pusat dunia peri terlalu kuat. Hanya satu dari mereka yang bergerak, dan setelah 3 gerakan, Tuan Xianzun dikalahkan dan seluruh pertempuran sama sekali tidak berguna. Binatang guntur meraung, dan suaranya menyedihkan. 3 gerakan bisa mengalahkan Thunder Beast Immortal Venerable. Mendengarkan deskripsi binatang guntur, hati keempat orang itu tenggelam,
dan petir dari biru menghantam dengan kejam. Jika dewa jahat yang asli turun, Xiao Yan secara alami percaya untuk mengalahkan yang mulia binatang petir abadi dengan kekuatan tempur yang sebanding dengan tingkat reinkarnasi kuasi 5 kali lipat. Tapi hanya dewa setengah jahat yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Apakah karena para dewa memiliki kekuatan yang tidak dapat diatasi di tangan para dewa, atau apakah kekuatan dewa itu benar-benar mencapai tingkat yang mencekik? Dengan dua tebakan, Xiao Yan lebih suka percaya yang pertama. Senior, ketika mereka menyerang kuil ini, apakah mereka memiliki sandera di tangan mereka? Xiao Yan menepuk kepalanya tiba-tiba, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Pada saat serangan itu, selain dua pembangkit tenaga listrik misterius, ada awan ajaib yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling di belakang mereka. Di awan ajaib, sepertinya ada aura peri kupu-kupu roh. Dan ketika mereka akhirnya mengalahkan Yang Mulia Abadi, mereka tidak memerintahkan seorang pembunuh, tetapi hanya mengusir Yang Mulia Abadi dan membawanya pergi seolah-olah mereka sedang menuju kuil berikutnya. Binatang guntur diam-diam menyesali di matanya. Senior, jaga hatimu, aku akan memperbaiki lukamu dan mengusir kekuatan jahat untukmu. Setelah hanya memilah informasi, Xiao Yan duduk bersila dan mulai mendesak Fen Jue. Tidak ada anak yang menghentikannya, kekuatan jahat ini akan mengikis pikiranmu, ini adalah api suci. Lei Bis berjuang keras dan sepertinya ingin menyingkirkan perlakuan Xiao Yan, tetapi dengan desakan Fen Jue, kemunculan Huo Xiaoding dan Liu Li Flame justru membuat pupil Lei Bis mengecil. Raungan rendah yang menusuk hati terdengar dari mulut Thunder Beast. Cedera orang ini terlalu serius, bahkan jika diperbaiki dengan api suci, penderitaannya benar-benar tak terbayangkan. Seperempat jam kemudian, geraman rendah dan ratapan menghilang, dan seluruh gua kembali sunyi. Kalian berempat, binatang guntur dalam keadaan mesin rehabilitasi tidak bisa tidak mengeluarkan suara. Kami di sini, tentu saja, untuk menghentikan orang-orang itu. Yao Ling maju selangkah. Meskipun kekuatannya lemah, dia sangat percaya diri. Jelas, pada saat perpisahan, Nyonya Yaochi seharusnya memberinya beberapa harta. Terutama dalam identitas Lady of Yaochi, hal-hal yang diambil seharusnya menjadi salah satu dari 10 senjata peri besar di dunia abadi untuk sebagian besar. Tidak, sama sekali tidak. Kekuatanmu terlalu lemah. Bahkan jika kamu memegang artefak, kamu jelas bukan lawan mereka. Kamu di sini untuk mati. Binatang guntur tiba-tiba meraung liar, dengan ekspresi serius. Senior, Istana Dewa Bulan telah dihancurkan, dan orang luar dan aku adalah musuh bebuyutan. Hal yang sama berlaku untuk Istana Dewa Bunga. Tanah Ajaib Yaochi, ketiga wanita itu mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, dan niat membunuh Yang Agung di mata mereka benar-benar membuat Xiao Yan merasa sedikit ketakutan. Wanita yang baik tidak mengizinkan pria, dua kekuatan besar mati. Melihat kesedihan di mata mereka, Thunder Beast terkejut. Kekuatan Palace Master of the Flower God Palace dan Palace Master of the Moon God Palace, di tengah seluruh negeri dongeng, juga salah satu yang terbaik, mereka sebenarnya telah jatuh. Belum terlambat, saya juga meminta para senior untuk menjaga di sini dan memblokir satu-satunya retret di luar domain. Kami akan terus bergerak maju. Semuanya telah diketahui. Yao Ling menggigit bibirnya dan berkata, hanya ada satu pintu masuk ke pusat dunia abadi, yang juga merupakan pintu keluar. Adapun kuil pertama, tidak diketahui apakah ada jalan keluar di mana Kaisar Surga tinggal. Ada juga banyak pembangkit tenaga reinkarnasi dengan bakat berbeda yang mencoba memprovokasi pusat surga, tetapi sayangnya, tidak ada dari mereka yang berhasil menantang sampai akhir, dan tidak ada dari mereka yang jatuh ke sungai panjang sejarah. Tetapi, melihat 4 orang di depan Dai Lingran, mata binatang guntur itu melonjak tajam. Para wanita di distrik itu sangat saleh, tetapi mereka bersembunyi di sini, serakah akan hidup dan takut mati. Xiao Yan, apa yang kamu lakukan? Selama percakapan antara beberapa orang, mereka menemukan bahwa kekosongan di sekitarnya mulai bergetar, dan Xiao Yan, yang telah lama terdiam, memiliki kekuatan yang lebih besar di tubuhnya. Ini adalah formasi ajaib dari surga. Bahkan pasukan besar di luar wilayah mungkin cukup waktu untuk bertahan dengan sebatang dupa. Di sini, senior juga diundang untuk tinggal di belakang. Xiao Yan berlama-lama memadatkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya,
dan akhirnya bekerja sama dengan prasasti inti untuk membentuk formasi ajaib surga di telapak tangannya. Arai dari 590.000 pola, matanya sedikit menyipit, menatap Xiao Yan dengan senyum hippie seolah sedang melihat monster. Formasi Iblis All Heaven berpola 590.000 sudah cukup untuk mencegat pusat kekuatan ras jahat dari luar alam bawah yang dekat dengan peringkat reinkarnasi lapisan ke-6 dan di bawahnya. Dan kekuatan formasi tidak tunggal, itu adalah kelompok. Dengan kata lain, formasi ini, selama tidak ada pusat kekuatan tingkat reinkarnasi 6 lapis, cukup waktu untuk mencegat sebatang dupa dari tentara asing. Ini adalah kekuatan Master Douzeng. Namun, tindakan Xiao Yan sekarang berarti bahwa pada tindakan selanjutnya, Xiao Yan tidak akan dapat menggunakan kekuatan mentalnya untuk membangun formasi. Ini adalah pertaruhan, baik, operasi pemisahan. Beberapa orang cocok dan mulai bertindak, ada orang-orang yang cakap di negeri dongengku, mengapa tidak mengkhawatirkannya? Setelah binatang guntur selesai berbicara, dia diam-diam pergi ke pintu keluar dan melemparkan langit dan formasi sihir, seperti jaring raksasa langit dan bumi yang kedap udara, benar-benar menyelimuti pusat seluruh negeri dongeng. Dalam kondisi normal, orang biasa tidak dapat menemukan keberadaan formasi, tetapi begitu ujung formasi disentuh, formasi akan dimulai, dan waktu sebatang dupa yang tak terkalahkan akan mulai dihitung. Kali ini, jatuh sepenuhnya dan tetap di tengah surga atau menjadi naga dan membuat dunia bergetar untukku, di bawah situasi tegang di pusat dunia peri, Suner, yang tidak pernah menunjukkan wajahnya, juga diam-diam menjalankan semacam rencana. Sepertinya ini adalah pintu masuk ke pusat dunia peri. Mengapa Xiao Yi dan Putri Qianqin meninggalkan sinyal untuk mengizinkanku membuat klon jiwa untuk membodohi gereja pengobatan suci? Kakak Xiao Yan baru saja berpartisipasi dalam tahap kedua. Suner, seperti peri yang tersembunyi di kehampaan, diam-diam datang ke celah langit yang kosong, pintu masuk ke pusat negeri dongeng. Kakak ipar, di sini, pergilah, itu mudah. Pada awal tes kedua Xiao Yan, Suner dan ketiganya melangkah ke pusat dunia peri selangkah demi selangkah. Jelas, ini karena beberapa informasi dan misi yang diberikan kepada Putri Qianqin oleh yang lebih tua. Ini adalah pusat dunia peri. Menurut informasi yang dikatakan Tetua Agung kepadaku, ini adalah area khusus di mana manik-manik roh air disembunyikan. Sui Lingzu, itu adalah hal paling kuat yang mempengaruhi keselamatan seluruh dunia 1000 besar. Begitu mereka bertiga bertemu, Putri Qianqin menyipitkan matanya dan tanpa sadar menatap kehampaan di belakang tempat tidak ada jalan keluar. Mereka baru saja memasuki pusat alam abadi. Di depan mereka ada 16 kuil dari kuil berlapis kaca. Adapun bagian belakang, ada kegelapan tanpa akhir dan larangan tertentu yang mengisolasi ruang dan waktu. Pada saat ini, mata Putri Qianqin dan Xiao Yi semua tertuju pada kehampaan gelap di belakang mereka. Apakah kamu menemukannya? Ekspresi Xiao Yi sedikit mengembun, melihat kuil yang bercokol di depannya, dia berkata dengan gugup. Sekarang mereka bergegas ke pusat dunia peri. Begitu mereka ditemukan, nasibnya sudah jelas. Pergi ke sini, setelah konfirmasi yang rumit, Putri Qianqin baru saja berbicara. Tidak ada jalan di sini. Suner jelas menyadari keseriusan masalah ini, tetapi dia bingung saat ini. Hei, orang biasa hanya tahu 16 kuil di jalan kaca berlapis kaca, tetapi mereka tidak tahu arah yang berlawanan. Mereka adalah tahanan yang masuk tanpa izin di pusat negeri dongeng, dan tempat terlarang yang didirikan oleh kaisar di sana, rahasia. Puff, di bawah pembakaran sekelompok api kuno, kekosongan yang tertutup rapat tiba-tiba berputar, dan segera membawa 3 orang ke dalamnya. Waktu berlalu, dan mereka bertiga tidak tahu sudah berapa lama mereka bepergian, tetapi mereka hanya mengikuti Putri Qianqin dan terus berbaris. Dan dengan indera penciuman Suner yang tajam, tampaknya Putri Qianqin memiliki aura kuno yang membuat aura di sini sedikit takut. Itu diberikan oleh Tetua Agung. Dikatakan bahwa pemilik sebelumnya dari Sui Lingzu adalah mahkota Yaoji, jadi peri api kita secara alami memiliki beberapa kekuatan kuno yang melampaui pembangkit tenaga listrik dari tingkat ke-5 dan ke-6. Xiao Yi menjelaskan sambil tersenyum, Wombas. Dengan kekuatan kuno yang diam-diam diberikan oleh Penatua Agung kepada Putri Qianqin, mereka bertiga diam-diam memotong kekosongan dan menuangkan ke tempat suci yang penuh dengan batasan. Dan saya tidak tahu apakah itu karena Kaisar Surga memiliki kepercayaan mutlak atau faktor lain, tetapi seluruh area terlarang di belakang tidak memiliki kekuatan penjaga,
ini benar-benar aneh. Sumber nafas seharusnya ada di sini. Putri Qianqin baru saja selesai berbicara ketika cahaya yang kuat berkedip di depan mereka bertiga, dan penglihatan mereka perlahan pulih. Ke dalam garis pandang adalah sebuah pulau kuno yang ditembus oleh 6 rantai ilahi kuno dan berdiri dengan tenang di langit. Dilihat dari kejauhan, seluruh langit dan bumi memiliki perubahan rasa yang sangat kuno, dan bahkan pulau-pulau yang menjuntai dan 6 rantai ilahi penuh dengan gerakan yang rusak. Tampaknya telah mengalami semacam pertempuran destruktif, yang disebabkan oleh keheningan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Satu-satunya item yang tertanam dalam kehampaan, tepi pulau yang rusak, tampaknya diukir dengan garis-garis yang tidak lengkap dan misterius, Suner mendongak, dan pusing yang telah lama hilang melanda. Hanya saja ketika saya melihat hal ini, saya tidak bisa tidak mengingat sosok Xiaoyan, sepertinya pola seperti ini telah terlihat pada saudara laki-laki Xiaoyan. Di antara pulau-pulau, apakah itu tempat di mana Sui Lingzu ada? Ayo, Xiao Yi menjulurkan lidahnya dan menjilatnya perlahan, membuka mulutnya sedikit panas. Meskipun bahkan para tetua tidak tahu cara menggunakan manik-manik roh air, jika mereka dapat memperoleh manik-manik roh air, saya khawatir akan ada banyak manfaat. Terlebih lagi, Xiao Yi tahu bahwa kakak keduanya Xiao Yan juga memiliki bola roh api, dan bola roh air ini harus diperoleh. Kekuatan Yaoji, Putri Qianqin menghentikan Xiao Yi secara langsung, mengangkat tangan gioknya, dan patung batu Yaoji yang indah keluar dari lengannya, langsung berubah menjadi semburan bubuk dan mengambang menuju pulau kuno. Robek, puff, bang bang bang, bubuk itu seperti semacam kekuatan kacau yang baru saja terbuka di dunia, baru saja memasuki langit di atas pulau kuno, dan energi kekerasan dan ganas terus meluap, menghancurkannya sepenuhnya. Mendampingi itu, ada juga kekuatan pemenjaraan tersembunyi yang bercokol di sekitar pulau, yang juga menghilang bersama. Ayo pergi, cobalah jika kamu bisa mendapatkan bola roh air. Tepat setelah berbicara, mereka bertiga bertindak bersama. Pinggiran pulau yang rusak, termasuk di pulau itu, juga rusak, tetapi saat ini, itu memberi beberapa orang perasaan yang agak misterius. Ipar, apakah kamu memperhatikan? Pulau ini agak mirip tubuh hewan, sedikit seperti kura-kura bungkuk. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yi tiba-tiba mengatakan ini ketika dia melangkah ke dasar pulau. Apalagi selalu ada firasat buruk di hatinya, yang membuat hatinya pingsan. Percepat, Putri Qianqin dan Suner saling memandang, dan jelas bahwa mereka telah menjelaskan hubungan penting di jalan barusan. Pada saat ini, mereka mengabaikan kata-kata khawatir Xiao Yi dan bertindak. Pulau yang rusak itu sepi, tetapi di tengah pulau ini, yang panjangnya sekitar 1000 meter, ada batu cian. Di mana Sui Lingzu, Xiao Yi melihat bahwa keduanya mengabaikannya, jadi dia hanya bisa mengikuti, tetapi dia terus memikirkan pulau di mulutnya. Batu biru, ada 3 alur di batu ini, apakah Anda membutuhkan 3 kunci? Meskipun sampulnya sangat sempurna, Suner baru saja berjongkok dan tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh di sudut batu yang agak tersembunyi. Ayo coba dulu. Jika kamu tidak bisa mendapatkan manik-manik roh air, aku khawatir kamu hanya bisa menggunakan metode itu. Putri Qianqin sepertinya sudah lama mengetahuinya. Mengapa saya merasa bahwa perjalanan ke negeri dongeng ini adalah konspirasi? Xiao Yi tiba-tiba takut untuk beberapa saat, dan matanya terus menatap tanah yang sunyi ini. Itu karena aku tahu itu, jika tidak, Sui Lingzu, harta yang terkait dengan dunia yang luas, pernah jatuh ke tangan orang asing. Ledakan, sebelum Putri Qianqin selesai berbicara, seluruh pulau bergetar tiba-tiba, dan seberkas energi biru cerah meledak entah dari mana, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Apakah itu sudah ditemukan? Cahaya keemasan melintas di antara alis Suner, dan nyala api suci bermekaran, selalu mengingatkan sekeliling. Sepertinya belum ditemukan, sedikit seperti kita sudah memberitahu para penjaga di sini. Hanya energi cian ini, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Putri Qianqin bergumam dan menggelengkan kepalanya, tidak dapat mengingat untuk sementara waktu. Ledakan, di seluruh pulau kuno terlarang, ada suara mendengung, dan suara beberapa orang yang bertarung bergema di langit, tetapi itu tidak mengganggu pembangkit tenaga listrik di pusat negeri dongeng. Karena pada saat ini, kekuatan besar di antara 16 kuil di pusat alam abadi juga kewalahan. Mereka dimakan dan ditangkap oleh ras jahat di luar alam. Suner dan yang lainnya masih mencoba untuk mengeluarkan manik-manik roh air,
tapi tanpa 3 kunci rahasia di tangan, itu jelas sangat sulit, sementara waktu. Di sisi lain, Our Lady of Yaochi dan yang lainnya, yang juga berkolaborasi dengan pasukan yang tak terhitung jumlahnya di negeri dongeng selama 3 hari, sekarang perlahan-lahan mendekati pusat negeri dongeng, dan perang yang sebenarnya mungkin akan segera dimulai sepenuhnya. Adapun Xiao Yan dan yang lainnya, saat ini, mereka dengan hati-hati melintasi kuil dan menuju tempat yang lebih dalam. Namun, tidak ada apapun di kuil yang mirip dengan penguasa istana-istana Dewa Bunga, dan hanya ada sedikit jejak kerusakan, yang sangat aneh. Selain itu, di setiap kuil yang mereka injak, selain menghilangnya sosok kuat yang menghuninya, sepertinya tidak ada kehilangan atau keanehan lain. Di kedalaman jalan kaca, di kehampaan yang tak berujung dan dalam. Di kuil ketiga, kuil Taiksu, ruang dunia kecil di sini lebih seperti tempat bintang di siang hari. Pada saat ini, awan iblis yang lengket terus bergulir, membungkus pinggiran kuil ketiga dengan erat, dan dunia kecil di kuil itu juga menyambut beberapa tamu tak diundang saat ini. Di kuil, di langit, badai petir mengamuk, menyenandungkan seluruh dunia bintang siang hari, kekosongan sedikit terdistorsi, dan fluktuasi kejahatan yang luar biasa terus menggeliat. Jelas, telah terjadi pertempuran di sini. Merusak, raungan bernada rendah yang luar biasa dingin menyapu seluruh dunia kecil, menyebabkan orang-orang kesurupan. Saya melihat cermin cahaya pecah yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan yang terkondensasi bersama lagi, berubah menjadi sinar merah gelap yang agak menyilaukan, menutupi seluruh dunia. Di dunia monster merah gelap, cahaya hitam tebal yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi beberapa monster jahat dengan kekuatan jahat yang mengerikan, dan mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di intinya. Pada saat ini, di atas langit dan bumi, awan jahat bergulung, seperti pemandangan hari kiamat, 2 sosok yang tampaknya kurus diam-diam berdiri di langit, berdiri dengan bangga di langit, dan tekanan kuat yang dilepaskan dari yang tak terlihat, secara tak terduga membuat ini pesta kecil kekosongan dunia bersenandung. Fluktuasi energi yang luar biasa semacam ini mungkin bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Dan di belakang mereka, 4 bayangan jahat yang mengesankan mengikuti dengan diam-diam. Setan hitam, setan tulang, dan 2 sosok yang belum pernah terlihat sebelumnya. Adapun 2 sosok dengan postur angku di atas langit, mereka adalah 2 dewa setengah jahat yang kini menjadi kekuatan utama dalam menyerang pusat dunia peri. Iblis kegelapan, seluruh orang itu seperti pria muda kurus, dengan fitur wajah yang tampan, jubah merah tua yang rapi, dan rambut merah gelap panjang yang ramping, seluruh orang itu sedikit jahat. Selain itu, tidak peduli bagaimana Anda mengamatinya, orang ini tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun, apalagi perbedaan dari kata-kata, setengah dewa jahat, di klan alien. Bloodstone Evil Venerable di samping lebih mudah dikenali. Ada beberapa noda darah merah di wajah yang ganas. Ini adalah gejala sisa yang ditinggalkan oleh merek Divine Power, yang tidak bisa dihilangkan sama sekali. Di seluruh tubuh, semburan darah berwarna matahari terbenam, matahari terbit dan terbenam, sikap seorang raja. Di bawah 6 orang, sosok dengan mata cemberut, Xian Feng Daogu, duduk diam di atas futon. Hehe, Immortal Taiksu, jika kekuatanmu hanya sebesar itu, jangan berhenti dan buang waktu kita di sini. Bloodstone Evil Venerable menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian sinar berwarna darah keluar dari matanya, mengunci pria kurus di futon di bawah seperti sinar kematian. Bloodstone Evil Venerable, setan kegelapan. Dalam pertempuran pertama surga dan bumi, kamu hanya prajurit udang dan jenderal kepiting di luar daerah itu. Sekarang kamu memiliki keberanian untuk masuk ke pusat surgaku tanpa izin. Sosok di futon menyipitkan matanya dan mengepalkan telapak tangannya dengan tenang. Sebagian besar pertempuran asli hanyalah ujian sederhana antara kedua belah pihak, dan tidak ada fluktuasi kekerasan. Di sini, di antara 16 kuil, kuil Taiksu, peringkat ketiga, kekuatan besar yang tinggal di sini adalah keabadian Taiksu yang kekuatannya telah mencapai puncak urutan reinkarnasi kelima. Aku sudah lama mendengar bahwa Immortal Taiksu memegang salah satu artefak di dunia peri, Taiksu Armor. Armor Taiksu tidak hanya sangat defensif, tetapi juga bentuknya dapat diubah sesuka hati, yang sangat misterius. Kekuatannya bahkan adalah orang kedua di pusat alam abadi, dan niat pedang Taiksu yang dia kembangkan bahkan dikabarkan tak terkalahkan di dunia. Tidak yakin apakah itu benar,
The Bloodstone Evil Venerable mengibaskan rambut panjangnya yang penuh dengan darah jahat di dahinya, menunjukkan ekspresi yang agak menakutkan dan mengerikan. Tapi sarkasme dan niat membunuh dalam kata-kata tidak bisa lagi disembunyikan. Jangan buang waktumu, dengan lelaki tua itu di sini, ini adalah tujuanmu. Immortal Taixu membuka matanya sedikit, dan napas samar perubahan menyebar seperti gelombang energi. Fluktuasi dan kekuatan itu, mengerikan. HMPH, berhenti bicara omong kosong di sini. Orang tua Taixu, menurutmu apa ini? Sudut mulut Bloodstone Evil Venerable mendengus dingin. Tepat setelah berbicara, iblis mayat tulang layu di belakang, dan wanita berbaju merah yang menjaga kuil pemurnian obat, muncul bersama, dan dengan lambaian telapak tangan, beberapa sosok berdiri secara horizontal di kehampaan. Tuan abadi kupu-kupu roh, binatang guntur abadi yang mulia. 9 gadis misterius surgawi, Anda, melihat sosok yang akrab di depannya, ekspresi Immortal Taixu tiba-tiba menjadi aneh, dan pikiran gelisah muncul. Saat ini, orang-orang ini tampaknya telah kehilangan intuisi mereka dan mengalami koma, dan di atas kepala mereka, ada cahaya ungu emas, terus-menerus menyerap kekuatan sumber dan nafas kehidupan mereka. Setelah kehidupan dan asal mereka dikonsumsi, mereka akan jatuh ke dalam reinkarnasi pada tingkat cahaya, dan paling buruk mereka akan dihancurkan dalam tubuh dan jiwa. Kekuatan begitu banyak orang sama sekali tidak sederhana, dan mereka semua telah ditangkap saat ini. Silakan, jangan buang waktu. Bloodstone Evil Zone menggelengkan kepalanya dan langsung minggir, seolah-olah dia tidak berniat melakukan apapun sama sekali, tapi matanya seolah menembus dunia kecil ini, melihat ke kuil kedua, atau bahkan kuil pertama. Ada tujuan akhir Anda, selama Anda mengalahkan penguasa yang mengendalikan seluruh dunia abadi dan masuk ke dalam peringkat dewa jahat, itu adalah hal yang biasa. Begitu dia melangkah ke peringkat dewa jahat, kekuatan dan statusnya akan langsung melompat di antara ras jahat asing, dan sumber daya serta dukungan yang dia nikmati sama sekali tidak sebanding dengan hari ini. Huho, itu akan segera datang. Iblis kegelapan di sampingnya tenang, tetapi kata-katanya sepertinya menghitung sesuatu yang misterius. Pergi, setan mayat tulang yang layu dan sucubus berambut merah saling memandang, dan selalu terbang ke udara, meledakkan Immortal Taixu. Kali ini, serangan ke alam abadi awalnya dipimpin oleh iblis kegelapan dan raja jahat batu darah. Mereka menyembunyikan para pemimpin para dewa jahat dari ras jahat di luar dunia, dan mereka tidak ragu untuk menghabiskan banyak cara untuk melakukan perjalanan melintasi kehampaan, dan mereka juga menjanjikan manfaat yang tak terhitung untuk 4 raja merah dan monster jahat yang mengikutinya. Seolah-olah semuanya sudah siap, selama pusat dunia peri dihancurkan, mereka dapat dengan sempurna mengimplementasikan tujuan besar mereka. 4 raja merah dan 2 dewa setengah jahat, bersama dengan hal-hal jahat di tangan mereka, mampu membunuh mereka sampai ke kuil ketiga, yang benar-benar misterius. Setan mayat yang layu dan sucubus berambut merah bergegas keluar bersama, dan mengepung makhluk abadi Taixu dengan kecepatan kilat. 6 iblis dengan tulang kering, mayat iblis layu menatap Immortal Taixu dengan tatapan tajam, dingin di matanya mengalir, telapak tangannya terlempar, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi 6 golem tulang layu seperti iblis, dan melayang keluar. Ke-6 golem itu seperti boneka tulang mati, dan mereka baru saja berteriak dengan keras, dan aura jahat yang besar mengalir ke arah mereka. Bayangan boneka sucubus berambut merah itu tanpa ekspresi, tanpa omong kosong atau jejak berpegangan tangan, tubuhnya bergetar, dan bayangan mempesona yang penuh dengan cahaya sihir merah meraung. Bayangan hantu yang mempesona dipenuhi dengan aura iblis yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah sekilas tergoda oleh jiwanya, yang sangat aneh. Di hadapan kekuatan super seperti Taixu Immortal yang mendekati tingkat ke-6, iblis mayat layu dan sucubus berambut merah tidak memiliki pegangan sama sekali. Karena mereka tahu bahwa jika mereka tidak melakukan yang terbaik, hanya mereka yang akan kalah. 6 golem tulang layu dan bayangan mempesona yang bisa dengan mudah melahap jiwa berdiri di kehampaan, tetapi fluktuasi mengerikan yang berasal dari mereka sudah cukup untuk membuat Immortal Taixu bergerak sedikit. Ini adalah kekuatan mengerikan dari pembangkit tenaga listrik puncak peringkat Raja Merah. Huhu, kalian berdua benar-benar bersembunyi. Namun, masuk tanpa izin ke pusat negeri dongengku tanpa izin membutuhkan harga. Pedang datang, dengan raungan rendah, seberkas cahaya melesat ke langit, dan 6 pedang Qian Qi muncul dari udara tipis,
melayang ringan di atas kepala Taiksu Immortal. Divine Power yang mempesona melonjak dengan lembut, dipatahkan oleh satu pedang, dan ketujuh iblis itu langsung hancur. Bayangan-bayangan itu saling menembus. Ledakan, tubuh 6 golem tulang layu dan hantu mempesona membengkak tiba-tiba, dan garis sihir besar dan kecil di tubuh mereka bergetar hebat, dan akhirnya meledak dengan bunyi gedebuk. Ki jahat yang bergejolak menetes seperti hujan deras, dan satu demi satu suara berkabung bergema di langit dan bumi. Puff, bagaimana bisa? Gerakan pamungkas rusak, iblis mayat dan sucubus berambut merah sedikit menyusut, dan seteguk darah jahat asli menyembur keluar. Serangan tingkat itu barusan memobilisasi kekuatan sumber mereka, jadi serangan mengerikan seperti itu tidak menimbulkan dampak apapun pada Immortal Taiksu. Orang ini terlalu kuat. Seluruh dunia tampak agak sunyi, dan awan iblis yang tak terhitung jumlahnya berhenti menggeliat untuk sementara waktu, seolah-olah mereka sedang menunggu perintah dari dua dewa. Puncak peringkat reinkarnasi 5 lapis. Dalam hubungannya dengan kekuatan senjata ilahi, kekuatan Taiksu abadi tidak lagi hanya dapat ditangani oleh peringkat Raja Merah. Tuanku, wali Anda telah jatuh. Namun, Tuan Istana dari Istana Dewa Bulan dan Tuan Istana dari Istana Dewa Bunga, termasuk para Goreven di bawah Tuan Bloodstone Siezun, semuanya jatuh bersama. Di antara 4 Raja Merah, satu-satunya bayangan jahat yang belum pernah muncul sebelumnya diam-diam berjalan ke iblis kegelapan dan berkata dengan hormat. Ya, Demon of Darkness mengangguk ringan, seolah dia tidak peduli sama sekali. Setelah beberapa saat, dia menoleh dan berkata kepada Siezun, orang ini memiliki banyak pengekangan pada saya khawatir. Aku tahu, Bloodstone Evil Venerable meraung dengan dingin, dan energi darah di sekitar tubuhnya mulai meningkat. Dilihat dari pertarungan yang tampaknya sederhana tadi, kekuatan Immortal Taiksu pasti tertembak olehnya. Semua jahat, Bloodstone Evil Venerable melangkah maju dan langsung menggantikan posisi 2 orang asli. Energi jahat berwarna darah melonjak di tubuhnya, dan sepertinya memadatkan beberapa gerakan pembunuh yang menakutkan. Matahari terbenam berwarna darah, niat membunuh yang dingin mengalir keluar, dan bola cahaya berwarna darah seperti matahari perlahan bangkit dari tubuhnya. Tidak lama kemudian, celah kecil perlahan-lahan retak terbuka di matahari terbenam berwarna darah yang mengerikan, dan mata ajaib berwarna merah darah muncul dalam keadaan kesurupan. Pada saat kemunculannya, energi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia bintang siang hari berhenti berputar bersama. Blood Demon Eyes, alat jahat ketujuh di luar dunia. Pada saat ini, 6 pedangki di atas kepala Immortal Taiksu berdengung, dan emosi yang sangat gelisah mengalir ke dalam hatinya. Meskipun Bloodstone Evil Venerable adalah dewa setengah jahat, dia belum dipromosikan menjadi dewa jahat, dan dia tidak dapat memadatkan dan mengendalikan senjata khusus yang digunakan secara eksklusif oleh dewa jahat. Namun, Blood Demon Eye peringkat ke-7 di antara alat jahat luar angkasa sudah cukup untuk membuat Immortal Taiksu merasakan banyak tekanan. Matahari terbenam berwarna darah perlahan-lahan naik, di bawah pancaran cahaya jahat berwarna darah, luka yang diderita oleh iblis mayat layu dan sucubus berambut merah benar-benar sembuh dengan cepat. Mata iblis di matahari terbenam tampak mengembun beberapa semacam kekuatan yang menakutkan. Puff, sebuah suara, seperti meteor yang tergantung di langit, meledak. Yang jahat berwarna darah jatuh dengan mata ajaib, seperti belenggu kematian yang meledak dari kedalaman neraka, menembus lapisan kehampaan, dan menunjuk langsung ke alis Immortal Taiksu. Serangan seperti itu, jika Anda terkena, saya khawatir Anda akan terluka parah jika Anda tidak mati. Niat pedang Taiksu, langit dan bumi tidak terbatas, semua hukum kembali ke asalnya. Melihat pukulan yang begitu mengerikan, Immortal Taiksu tiba-tiba bergumam, dan kemudian cahaya mengerikan yang mendominasi meletus di seluruh tubuhnya. 6 pedang Ki berdengung tiba-tiba, dan segera tumpang tindih. Pedang Ki terlihat biasa, tetapi seluruh tubuh pedang diukir dengan garis suci misterius yang tak terhitung jumlahnya dan tidak dapat dipahami, yang brilian. Ledakan, sebuah pedang terangkat, dan menebas ke arah mata iblis matahari terbenam berwarna darah. Seluruh dunia tiba-tiba menyusut, seperti jantung yang sedikit berkedut, dan kemudian energi besar meledak tak terkendali. Matahari terbenam berwarna darah membawa mata ajaib, dan seberkas cahaya kematian turun dari langit. Dalam sekejap mata, itu menembus kehampaan dan datang ke puncak kepala Taiksu Immortal puluhan meter jauhnya. Darah matahari terbenam berwarna memutar sedikit,
dan mata ajaib membuka dan menutup semuanya tercekik. Niat pedang Taiksu memotong ketidakkekalan, melihat situasi di ambang kematian, Immortal Taiksu menunjukkan senyum yang telah lama hilang di wajahnya. Kekuatan besar reinkarnasi meluap dari tubuhnya seperti lubang hitam dan mengalir ke pedang Ki sepanjang 1 inci. Wong Bas, sebuah pedang diayunkan, dan itu seperti anak kecil yang tidak memiliki kekuatan untuk memegang ayam di tangannya, dan dia dengan lembut mengaduk pedang Ki, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tidak ada prestise. Tapi serangan semacam inilah yang benar-benar menghancurkan serangan Bloodstone Evil Venerable yang bangga. Mencicit, pedang Ki melangkah melalui kehampaan, membawa tubuh Immortal Taiksu, dan sementara semua orang menonton, pedang itu dengan mudah melewati matahari terbenam berwarna darah. Dan tepat pada saat ini, di atas mata iblis dari roh-roh jahat yang tak tertandingi, retakan lemah satu demi satu tiba-tiba membesar dengan cepat di pupil semua orang. Pada akhirnya, dengan kepulan, matahari terbenam berwarna darah berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya dan hancur, dan mata ajaib itu benar-benar tenggelam dalam kehampaan ini. Serang, musnahkan dengan acuh tak acuh, gol. Pada saat ini, kejutan luar biasa muncul di benak keempat Raja Merah. Di langit, seorang abadi Taiksu yang memegang pedang Ki sepanjang 1 inci diam-diam menoleh dan memproyeksikan kekuatan pembunuh kekerumunan. Itu seperti penguasa tertinggi yang membenci semut kecil yang merangkak di tanah. Emosi penghinaan dan ejekan yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari Immortal Taiksu, dan sentuhan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya diam-diam memenuhi hatinya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.